Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang kekal hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau memulihkan, Engkau menolongkan, menguatkan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus Tuhan, tiada Allah seperti Engkau Bapa. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Tak berkesudahan, rahmat selalu baru setiap pagi Tuhan. Kau Allah setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau pengharapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Yesus Tuhan, kasih setia-Mu
bagi kami Bapa. Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Oh ralabasyanda ralabaralaba. Ina ralabasyanda ralabadaralaba. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami mau menyembah, kami mau memuliakan Engkau seumur hidup kami. Ya Aba, ya Tuhan, Kau tunjukkan kemurahan-Mu bagi kami. Yesus, kami tak dapat balas. Yesus, kami mau menyembah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Haleluya. Let us worship Him. Let us worship Him, Jesus Lord. Oh Abba, Father God. Ya Ralabasyanda Ralaba, ya Ralaba. Ira Basyanda Ralaba, ya Ralaba. Ralabasyanda Ralaba, ya Ralaba, ya. Oh Ramata Ralaba, there is no one like you, Jesus, Lord God. We love you, we need you, our Father. Hallelujah. Oh, Ralabaya, Ralabasya, Ralabaya, Ralaba, Ralaba, Ralaba. Inalabaya, Rabasya, Ralaba. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah menara perlindungan kami.
ourselves before you. Jesus, Lord. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Our Father, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, oh, let incense arise. Day and night, night and day, oh, let incense arise. Day and night, night and day, oh, yeah.
the glory. Come on, just give him glory and give him praise. Hallelujah. Praise the Lord. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dia hadir tengah-tengah kita dan firman-Nya dalam Mazmur 100. Biarlah kita masuk gerbangnya dengan puji-pujian dan korban syukur di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya, we give you praise Jesus. Jemaat Tuhan, BCS, mari maju bersama-sama menuju gerbangnya Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Biarlah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab Dia baik untuk kita. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setia, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk gerbang-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab ketika kita masuk gerbangnya Tuhan, Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dia berikan kemenangan bagi kita, dan kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Gereja Tuhan, umat Tuhan yang percaya, kita lebih dari pemenang.
saudara kita deklarasikan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Tunjuk teman katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya siapa? Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Oh, yeah. Kita lebih dari pemenang. We are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Bersama Yesus saudara dan saya kita semua akan melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, praise the Lord. Shalom saudara terkasih, selamat bergabung di Cool Online Bethany Church Singapura. Sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini kesempatan kami bisa mendengar dan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan juga urapi para pendengar di rumah-rumah, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai how to build godly character. Bagaimana kita membangun karakter yang saleh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dalam Matius 7 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara sekalian, ada ungkapan berkata demikian. Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character, for it become your destiny. What we think, we become. Ungkapan ini dinyatakan oleh seorang pemeran Margaret Thatcher dalam film The Iron Lady. Saya percaya ungkapan ini bukan hanya sekedar ungkapan klise semata, tapi ini adalah kebenaran yang kita harus serap dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, bisa menentukan bagaimana kita bertindak dan bisa membentuk karakter kita. Kalau kita berpikir melulu tentang sesuatu yang tidak baik, kalau kita berkata melulu sesuatu yang tidak baik, maka karakter yang keluar dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak baik. Namun sebaliknya saudara, kalau kita melulu memperkatakan sesuatu yang baik, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kalau kita memasukkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, maka yang keluar, karakter yang muncul dalam kehidupan kita adalah karakter yang baik pula. Maka benar sekali saudara seperti apa yang dikatakan Alkitab bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, sebagai contoh, seorang memiliki karakter sabar, itu bukan terjadi karena dengan sendirinya atau dalam waktu semalam saja. Namun karena ia telah terbentuk, tercipta, menghadapi masalah dan ujian dengan emosionalnya. Maka jadilah ia seorang yang penyabar.
Tapi mari kita lihat sebaliknya, hal yang sama juga akan terjadi dengan karakter negatif. Kalau seorang lebih mengutamakan emosionalnya, bagaimana jika seorang bereaksi marah ketika terjadi sesuatu dalam kehidupannya? Maka kalau itu dilakukan terus-menerus, dia memiliki karakter pemarah, saudara. Satu hal yang menarik ketika kita membahas tentang karakter adalah bahwa karakter sangat dipengaruhi oleh keadaan jiwa seseorang. Dan tahukah saudara, di dalam jiwa ada 3 hal penting, yaitu pikiran, perasaan, dan juga kehendak. 3 hal penting inilah yang menghasilkan keputusan demi keputusan dalam kehidupan kita, day by day. Kualitas karakter seseorang tergantung dari apa yang diterima melalui indera, khususnya apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Saudara, di dalam jiwalah menampung apa yang dilihat dan apa yang didengar. Di dalam jiwalah dia mulai berpikir. Di dalam jiwalah dia mulai merasakan. Di dalam jiwalah dia mulai menggerakkan kehendaknya. Kalau yang kita lihat adalah sesuatu yang baik, kemudian itu masuk di dalam jiwa kita, maka yang lahir dari karakter kita adalah sesuatu yang baik. Kalau kita mendengar sesuatu yang buruk, mendengar sesuatu yang jelek, mendengar sesuatu yang negatif, dan itu kita masukkan ke dalam jiwa kita, dan itu kita responi terus-menerus, maka yang keluar adalah karakter yang buruk, saudara. Waspada dengan jiwa kita. Perhatikan baik-baik keadaan jiwa kita. Perhatikan baik-baik bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, bagaimana cara kita berkehendak, saudara. Sebab inilah kunci utama kehidupan kekristenan atau karakter Kristen itu terbentuk. Jadi bisa dikatakan bahwa karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga apa yang dialami. Dan dapat berubah secara bertahap seiring dengan proses yang terjadi berdasarkan pengaruh yang berdasarkan pengaruh yang masuk melalui apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan dan juga dialami. Saudara, mari hari ini kita akan membahas 3 hal penting. Hal apa saja yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya agar karakter yang saleh itu bisa terbentuk, bisa keluar dari dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi murid-murid Tuhan, kita mengalami kemuliaan Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 3 hal. Hal yang pertama, saudara, kuncinya adalah meneladani karakter Kristus. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan kata ini baik-baik. Telah meninggalkan teladan bagimu. Telah meninggalkan teladan bagi saya dan saudara. Kristus yang adalah Allah, yang telah menjadi manusia yang datang ke dunia ini. Tujuan utama hidupnya adalah menebus saudara dan saya dari dosa. Tapi tujuan yang berikutnya adalah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Dia hadir sebagai manusia. Dia datang dalam wujud manusia. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan pada kenyataannya, manusia akan mengikuti siapapun yang mereka idolakan. Siapapun yang mereka jadikan inspirasi dalam kehidupannya. Saya percaya di dalam kehidupan saya dan saudara, pasti kita punya satu orang khusus yang sangat menginspirasi dalam kehidupan kita. Entahkah itu ayah kita, entahkah itu ibu kita, entahkah itu pastor kita, entah siapapun tokoh yang kita jadikan inspirasi. Dan waktu kita menjadikan mereka inspirasi, kita mulai mengikuti cara berpikirnya, kita mulai mengikuti cara bicaranya, kita mulai mengikuti nilai-nilai apa yang dia miliki. Bahkan sampai atribut-atribut yang mereka kenakan pun mungkin kita ikuti. Saudara, pertanyaannya adalah, siapakah yang memberikan inspirasi paling besar dalam kehidupan kita? Saya berharap dan mendorong satu-satunya pribadi yang memberikan kita inspirasi dalam kehidupan adalah Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena dia adalah pribadi yang sempurna.
yang telah memberikan teladan, yang meninggalkan jejak bagi kita supaya kita mengikuti teladannya. Kristuslah yang harus menjadi identitas utama kita sebagai orang Kristen. Bagaimana caranya? Tentulah ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Jawabannya adalah mulailah dengan sebuah komitmen sederhana untuk melakukan satu persatu, melatih satu persatu karakter Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Saya catat di sini. Ketika Yesus diperlakukan tidak baik dan dikhianati, tetapi dia tidak kepahitan. Dia mengasihi tanpa menuntut balasan. Ia hidup dengan penuh syukur dengan apa yang Allah berikan. Ia berjalan dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang bobrok, di tengah dunia yang rusak dan gelap ini. Ia tetap rendah hati di tengah kekaguman orang banyak. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus. Mulailah dengan memilih satu dari karakter Tuhan Yesus untuk kita lakukan hari lepas hari. Maka saudara, kita sedang meneladani Yesus. Kita sedang meneladani Bapa kita. Kita sedang meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya karakter yang keluar dalam kehidupan kita adalah godly karakter. Yang saya catat di sini adalah transformasi karakter adalah proses seumur hidup. Hal berikutnya yang harus kita pahami adalah proses atau perubahan karakter itu memerlukan tempo yang tidak singkat, saudara. Berapa lama? Jawabannya adalah seumur hidup kita. Tidak ada kata selesai sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Satu hal yang pasti yang tidak pernah terbentuk secara instan adalah karakter. Dia tidak bisa terbentuk dalam waktu satu malam. Dia tidak bisa terbentuk karena kita mengalami hanya satu pengalaman saja. Harus berkali-kali, berulang-ulang, dibentuk, diingatkan, diproses kembali, digodok kembali, sehingga itu menjadi sesuatu yang melekat dan kita memutuskan untuk merubahnya. Membangun karakter memerlukan sikap, yaitu kesediaan untuk belajar berubah seumur hidup. Ada kesediaan untuk berubah, saudara. Apakah ini ada dalam kehidupan kita semua hari-hari ini? Apakah kita bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita bersedia untuk merelakan hati kita, merelakan hidup kita, memberikan sepenuhnya kepada tangan Allah untuk Dia yang membentuk kita? Saya percaya kita semua adalah bejana di mata Tuhan. Kita biarkan Sang Penjunan itu yang membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Dan itu tidak singkat, saudara. Itu memerlukan waktu yang panjang, bahkan seumur hidup kita. Kerelaan inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dibentuk seumur hidup kita. Pada dasarnya karakter yang kokoh dibentuk atas landasan pengalaman, disiplin diri, dan dedikasi. Mari mulai hari ini selain Tuhan membentuk kita dengan tangannya yang ajaib, kita juga mulai mendisiplinkan diri kita. Selain itu karakter juga dibentuk melalui proses dan ujian, saudara. Ini yang menarik dalam kehidupan kekristenan. Bahwa ujian dalam kehidupan adalah sebuah cara Allah untuk membentuk karakter kita menjadi murni. Sampai kapan? Jawabannya tetap seumur hidup kita. Sampai waktu kita selesai di dunia ini. Jika demikian apa, saudara? Jawabannya adalah kita tidak bisa dengan mudah menyerah begitu saja. Kita harus terus-menerus melatih diri kita untuk tetap bertahan. Bahkan di masa-masa seperti apapun, di masa sulit sekalipun, kita harus tetap bertahan. Karena kita tahu bahwa proses ini terjadi seumur hidup kita. Tapi setiap proses yang kita alami akan menghasilkan buah yang baik pada akhirnya. Kita akan menemukan hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan di balik semua ujian dan proses ini. Ketahui baik, saudara, bahwa transformasi karakter kehidupan kita
dikerjakan oleh Allah, diresponi dengan baik oleh kita, dengan benar oleh kita. Dan waktunya adalah seumur hidup kita. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya karakter saleh itu terbentuk dalam kehidupan kita? Hal yang ketiga adalah memelihara pikiran yang positif. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Sedikitnya manusia berpikir 60.000 hingga 80.000 pikiran per hari, saudara. Dan jika di rata-rata, maka sekitar 2.500 sampai 3.000 pikiran per jam. Bayangkan saudara, bagaimana dahsyatnya kuasa pikiran kita, saudara. Dan hal ini akan menjadi luar biasa kalau kita memutuskan setiap pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik. Itu akan menjadi sebuah penyemangat, itu menjadi sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Bagaimana jika sebaliknya? Kalau kita isi 2.500 sampai 3.000 pikiran per jam dengan pikiran-pikiran negatif, itu akan menjadi toksik, akan menjadi racun yang menggerogoti bukan hanya jiwa kita, tapi juga badan kita. Bahkan itu akan mempengaruhi keputusan demi keputusan kita. Dan inilah yang Paulus ingatkan dan dituliskan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Rasul Paulus mengingatkan supaya pikiran kita diarahkan kepada hal-hal yang positif saja, kepada hal-hal yang adil saja, kepada hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Itulah yang harus kita masukkan di dalam pemikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam perasaan kita, di dalam kehendak kita. Agar apa, saudara? Agar keluar karakter yang benar, karakter yang saleh, karakter ilahi dalam kehidupan kita. Maka itu saya catat di sini, saudara. Transformasi karakter dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari cara kita berpikir. Dimulai dari cara kita menimbang sesuatu, meresponi sesuatu. Saya percaya sejak kita bertobat menerima Tuhan Yesus, Tuhanlah yang mengerjakan dan membersihkan hati kita, menyucikan, menguduskannya, sampai hati kita betul-betul bersih. Tapi setelah bertobat, kita harus mengisi hati kita. Kita harus mengisinya dengan kekudusan, dengan kesucian, dengan kebenaran Allah. Supaya apa? Yang terbentuk di dalam kehidupan kita adalah karakter Allah itu sendiri. Maka itu kita perlu memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Bagaimana kita memasukkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan itu menjadi perkataan-perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, yang bisa membangkitkan iman kita. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, saudara. Mulailah dari satu hal yang kecil, yang signifikan, yang kita bisa lakukan sehari-hari. Di rumah-rumah, di kantor-kantor saudara. Misalnya mulailah berhenti menghakimi. Berhentilah menilai orang secara negatif. Berhentilah menilai orang dengan pertimbangan dan asumsi-asumsi yang buruk. Tapi mulailah menaruh empati kepada orang. Mulailah berikan pujian. Mulailah ucapkan ucapan-ucapan berkat kepada mereka. Perbanyak pujian, perbanyak ucapan syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Biarlah momen ini menjadi momentum Tuhan ingatkan kita untuk merubah daily life kita. Di kantor, di rumah tangga, di sekolah, dimanapun Tuhan izinkan kita berada. Mulailah hal-hal kecil ini setiap hari. Dengan demikian kita mulai melatih hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi karakter kehidupan kita, saudara. Sebagai penutup, untuk menghasilkan buah yang baik,
maka harus dipastikan benih yang ditanam haruslah benih yang baik pula. Sama seperti karakter saudara, jika kita rindu memiliki karakter yang saleh, karakter yang benar, karakter yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mulailah tanamkan benih firman itu dalam kehidupan kita. Tanamkan itu setiap hari dalam kehidupan kita, di hati, di pikiran, maka itu akan menghasilkan buah karakter yang baik dalam kehidupan kita. Tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Dan jika hari ini kita memberikan hati kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk memikirkan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk merasakan mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka demikianlah kita akan hidup dan menghasilkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Dan satu ayat terakhir saudara di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mulai hari ini, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Latihlah hal-hal yang kecil, signifikan setiap hari. Lakukan, pikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, di kantor, di rumah, di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Maka saudara akan melihat hasilnya. Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik, karakter yang baik dari dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap pendengar hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kalau ada masih pikiran yang buruk, masih ada perasaan-perasaan yang jelek, masih ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan yang kami masih lakukan hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan yang sucikan, kuduskan hati kami. Tuhan yang koreksi kami dengan firman-Mu. Dan kami mau berkomitmen hari ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah teladankan lewat Yesus Kristus. Tuhan, ajar kami untuk melakukan dengan konsisten hari lepas hari Tuhan. Supaya karakter yang keluar dari dalam kehidupan kami adalah karakter yang saleh, karakter ilahi, karakter yang Tuhan mau untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tutup sesi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan telah disampaikan, biarlah itu menjadi rema, memberi peringatan dan arahan dalam kehidupan setiap kita. Sampai berjumpa dalam Kul minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.